Halo teman-teman, aku Rory dan aku akan mengajarkan kalian cara membuat sepatu bayi seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat ada sepasang sepatu bayi. Untuk membuat sepatu bayi, kita akan membuat beberapa bagian terlebih dahulu. Yang pertama adalah alas sepatu, kemudian bagian badan sepatu, lalu kita bisa menambahkan aksesoris lainnya untuk mempermanis sepatu tersebut. Jadi yang kalian butuhkan adalah benang crochet. Jadi benang ini yang aku pakai adalah merek Cotton Baby Unicorn. Kalian bisa membelinya di mana saja. Harga satu gulung benang ini adalah senilai 30.000. Jadi kalian bisa membuat banyak sepatu dengan 2 gulung benang. Kemudian kalian juga membutuhkan satu crochet hook. Crochet hook yang akan kita gunakan adalah yang berukuran 3,5 mm. Selain itu, kalian juga membutuhkan jarum tapestry. Lalu kalian juga membutuhkan stitch marker. Untuk memotong benang, kalian juga memerlukan gunting benang. Untuk memulainya, kita akan membuat yang pertama adalah alas sepatu. Untuk alas sepatu, aku akan menggunakan benang crochet dengan warna ungu. Bagian atasnya dibuat dengan benang berwarna kuning. Untuk membuat alas sepatu, kita akan membuat pertama kali 10 rantai. Jadi kalian pertama kali buat simpul dulu seperti ini. Jadi tarik benangnya ke sini, kemudian tarik benang lewat lingkaran benang. Nah, setelah itu ini adalah simpul. Kalian bisa memulai membuat rantai. Jadi, kalian bisa membuat rantai sebanyak 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini adalah 10 rantai. Yang berikutnya kalian lakukan adalah membuat half double crochet di rantai kedua dari hook. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah hook, lalu ini adalah rantai yang pertama, ini adalah rantai yang kedua. Jadi kita akan bekerja di rantai yang kedua. Jadi untuk membuat half double crochet, kalian gulung benang di crochet seperti ini. Lalu lihat di sini, ini adalah rantai pertama, ini adalah rantai kedua. Jadi kelihatan ya di sini. Yang ini adalah rantai yang pertama, ini rantai yang kedua. Jadi kita gunakan yang rantai kedua. Nah, kemudian kita buat half double crochet. Nah, setelah itu kita akan membuat half double crochet satu lagi di rantai yang sama. Jadi seperti ini. Nah, bagian rantai yang kita gunakan adalah bagian yang atas karena nanti kita juga akan bekerja dalam loop. Jadi nanti yang bagian bawah juga akan kita gunakan. Setelah 2 half double crochet di rantai yang kedua, kita akan membuat 7 half double crochet di setiap rantai. Jadi ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, 6, 7. Setelah itu akan ada sisa satu rantai lagi. Di rantai yang terakhir ini kita akan membuat sebanyak 6 half double crochet. Jadi ini sudah 6 half double crochet di rantai yang terakhir. Kita akan bekerja di rantai yang bagian bawah. Jadi kalau yang tadi kita sudah bekerja di rantai yang bagian atas seperti ini, rantai bagian atas seperti ini, kita kemudian akan bekerja di rantai yang bagian bawah. Nah, di sini ada 8 rantai lagi yang bisa kita gunakan. Jadi kita akan membuat 7 half double crochet di setiap rantai.
Jadi ini sudah ada sisa satu rantai lagi yang bisa kita gunakan. Di rantai yang terakhir kita akan membuat sebanyak 2 half double crochet. Nah, setelah itu kita akan membuat slip stitch. Cara membuat slip stitch adalah seperti ini. Kalian tusuk pada half double crochet yang pertama, kemudian kalian tarik benang, lalu lewatkan juga ke simpul yang terakhir. Jadi ini adalah slip stitch. Setelah selesai dengan baris yang pertama, kita akan masuk ke baris yang kedua. Jadi untuk memulai baris yang kedua, yang pertama kali kita lakukan adalah satu rantai. Lalu di stitch yang sama dengan kita membuat slip stitch, kita buat half double crochet sebanyak 2 kali. Kemudian di stitch yang berikutnya kita membuat 2 half double crochet lagi. Setelah ini kita akan membuat 7 half double crochet, jadi 1 half double crochet di masing-masing stitch. Nah, setelah itu di 6 stitch yang berikutnya kita akan membuat masing-masing 2 half double crochet. Jadi ini 1 half double crochet, buat lagi half double crochet di stitch yang sama, kemudian kita buat half double crochet di stitch yang berikutnya, lalu buat 1 half double crochet lagi di stitch yang sama. Jadi setelah itu kita akan mengerjakan hal yang sama di 4 stitch yang berikutnya. Jadi masing-masing stitch nanti akan ada 2 half double crochet. Setelah kalian membuat 12 half double crochet di 6 stitch yang melingkar, kalian bisa lanjutkan ke 7 stitch yang berikutnya. Jadi ada 7 stitch, kalian akan buat di masing-masing stitch itu sebanyak 1 half double crochet. Jadi total ada 7 half double crochet di 7 stitch. Lalu setelah kita membuat 7 half double crochet di 7 stitch, kita bisa lanjut ke 2 stitch yang berikutnya. Jadi di masing-masing stitch kita akan membuat 2 half double crochet. Setelah membuat half double crochet yang terakhir, kalian bisa membuat slip stitch seperti tadi. Jadi tusuk half double crochet yang pertama, kemudian tarik benangnya, lalu masukkan ke simpul yang terakhir kalian buat. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat lagi satu baris lagi untuk mengakhiri alas sepatu ini. Jadi caranya sama seperti yang tadi. Kita buat satu rantai, kemudian di stitch tempat kalian membuat slip stitch, kita buat 2 half double crochet. Nah, di stitch yang berikutnya kalian buat 1 half double crochet. Di stitch yang berikutnya kalian buat lagi 2 half double crochet. Setelah itu kita akan membuat lagi 1 half double crochet. Kemudian setelah kalian selesai membuat pola tersebut, kalian bisa lanjut di 7 stitch yang berikutnya. Kita akan membuat masing-masing 1 half double crochet. Di
Di sini kalian bisa lihat di bagian ujung ada bagian yang membentuk setengah lingkaran sebanyak 12 stitch. Jadi kalian bisa membuat secara bergantian 2 half double crochet di stitch yang berikutnya, kemudian 1 half double crochet, kemudian stitch yang berikutnya 2 half double crochet, stitch berikutnya 1 half double crochet. Jadi begitu terus bergantian sampai kalian mencapai stitch yang ke-12. Jadi pola 2 half double crochet kemudian 1 half double crochet kalian lakukan sebanyak 6 kali. Jadi ini 2 half double crochet di stitch yang sama, kemudian 1 half double crochet di stitch berikutnya, lalu di stitch berikutnya kita buat 2 half double crochet lagi, kemudian di stitch berikutnya kita buat 1 half double crochet. Itu sudah 2 kali repetisi, artinya kita harus membuat 4 kali repetisi lagi. Kalau sudah sampai seperti ini, kalian bisa melanjutkan di 7 stitch berikutnya. Kita akan membuat masing-masing 1 half double crochet. Jadi totalnya ada 7 half double crochet di 7 stitch. Nah, setelah itu kalau sudah, kita akan lanjutkan lagi ke tahap yang berikutnya, yaitu kita membuat 2 half double crochet, 1 half double crochet, kemudian 2 half double crochet, dan 1 half double crochet. Jadi silahkan teman-teman lakukan. Kalau sudah, kita akan masukkan slip stitch seperti ini. Jadi tusuk di half double crochet yang pertama, kemudian tarik benangnya, lalu masukkan ke simpul yang terakhir. Ini adalah hasil dari alas sepatu yang sama-sama kita buat. Jadi kalau sudah, kita bisa menggunting benang sisanya. Ini benang sisanya bisa teman-teman tarik. Kemudian kita akan menyelipkan benang sisa ini di antara stitches-stitches yang sudah kita buat. Jadi ini adalah hasil alas sepatu yang kita buat bersama. Jadi kelihatan ya, kalau bagian yang sebelah sini itu lebih besar, bagian yang sebelah sini itu lebih kecil. Jadi yang bagian lebih besar adalah bagian depan dari alas sepatu. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kita akan membuat bagian atas dari sepatu. Jadi aku akan menggunakan benang yang berwarna kuning. Jadi kalau teman-teman sudah selesai dengan alas sepatu, kemudian ingin melanjutkan ke bagian atasnya, tapi teman-teman lupa di mana terakhir kali teman-teman membuat stitch, caranya gampang. Jadi tinggal lipat 2 saja si alas sepatunya, lalu temukan bagian yang seperti ini. Jadi kan kelihatan ya di mana bagian tengahnya. Jadi kita akan memulai membuat bagian atas sepatunya di bagian tengah sebelah. Jadi pastikan bahwa bagian depan dari rajutan teman-teman itu nanti akan menghadap bawah. Jadi kita coba lagi untuk menemukan tempatnya. Jadi ada di sini. Nah, berikutnya teman-teman bisa menusukkan crochet hook. Teman-teman bisa menusukkan crochet hook, kemudian kita akan membuat single crochet di bagian yang atasnya saja. Jadi ini kan ada 2 seperti ini. Kalau biasanya teman-teman kerjakan,
ada dua seperti ini, bagian depan dan bagian belakang. Yang kita gunakan itu hanya di bagian belakangnya saja, seperti ini. Jadi kita mulai dari tengah yang tadi yang sudah kita tentukan, kemudian ambil benangnya. Jadi teman-teman bisa menusukkan, kemudian bawa ke bawah, lalu tarik seperti ini, kemudian posisikan hakpen seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat satu rantai, kemudian kita akan membuat satu single crochet di sekeliling alas sepatu. Nah, untuk mempermudah nanti teman-teman membuang benang sisa, teman-teman bisa menjepit benang sisa ini di antara single crochet yang akan teman-teman buat. Jadi seperti ini, kemudian single crochet, jumlah single crochet yang akan kita buat di baris pertama dari badan sepatu adalah sebanyak 44 single crochet. Jadi ini sudah ada sebanyak 44 single crochet di atas alas sepatu. Untuk meyakinkan lagi, kita bisa menghitung ulang. Jadi di sini saya akan menghitung ulang. Nah, kalau sudah yakin bahwa jumlahnya adalah 44, teman-teman bisa menggabungkan baris yang pertama dengan slip stitch. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, kalau kita memakai loop yang hanya di belakangnya, nanti bagian sepatunya itu akan tegak dengan sendirinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dua loop depan dan loop belakang, itu otomatis dia akan lanjut melebar atau nanti akan melingkar. Tapi kalau kita pakai loop yang di belakang saja, itu akan jadi tegak seperti ini. Nah, setelah kita buat slip stitch, kita berlanjut ke baris yang berikutnya. Di baris yang kedua, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita membuat satu single crochet di masing-masing stitch. Jadi nanti totalnya ada 44 single crochet. Ini sudah ada 44 single crochet di baris yang kedua. Untuk mengakhiri baris yang kedua, kita bisa membuat slip stitch. Di sini kita akan memulai baris yang ketiga. Untuk memulai baris yang ketiga, kita akan membuat satu single crochet di 10 stitch berikutnya. Jadi nanti total ada 10 single crochet di 10 stitches.
Untuk tahapan berikutnya, teman-teman harus mengikuti satu pola, yaitu menggabungkan 2 stitches dengan half double crochet, kemudian di 2 stitches berikutnya masing-masing kita akan membuat satu half double crochet. Jadi untuk satu pola kita butuh 4 stitches. Jadi 2 stitches untuk digabungkan, kemudian di masing-masing 2 stitches berikutnya kita akan membuat satu half double crochet. Jadi kita coba untuk menggabungkan 2 stitches dengan half double crochet. Caranya, gulung benangnya, kemudian tusuk, kemudian tarik benang, kemudian gulung lagi benangnya, kemudian tusuk di stitch yang berikutnya. Setelah itu kita tarik benangnya. Jadi di sini ada sebanyak 5 simpul yang ada di hakpen. Jadi kita tinggal gulung benang, kemudian tarik melewati ke 5 simpul yang ada di hakpen tersebut. Kalau sudah, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Ini satu half double crochet, lalu satu half double crochet lagi. Teman-teman akan melakukan hal ini sebanyak 5 kali. Jadi ini adalah yang pertama. Kita akan melakukan hal yang sama sebanyak 4 kali lagi. Jadi buat half double crochet di crease, kemudian half double crochet, kemudian half double crochet, lalu kita ulangi lagi sebanyak 3 kali lagi. Setelah teman-teman membuat pola tadi sebanyak 5 kali, kita akan berlanjut ke 2 stitch yang berikutnya. Kita akan menggabungkan kedua stitch tersebut dengan half double crochet. Jadi caranya sama seperti yang tadi, gulung benangnya, kemudian ditusuk, kemudian tarik, gulung lagi, tusuk lagi, lalu tarik, kemudian kita tarik benangnya melewati 5 simpul. Nah, setelah itu kita bisa membuat satu half double crochet. Di baris yang ketiga ini kita akan membuat 10 single crochet di 10 stitches. Jadi masing-masing stitchesnya kita akan membuat satu single crochet. Kalau sudah, kita akan menggabungkan kembali yang baris ketiga dengan slip stitch. Jadi bentuknya nanti setelah selesai baris ketiga akan menjadi seperti ini. Kita akan lanjut ke baris yang keempat. Di baris yang keempat kita akan membuat satu rantai. Setelah itu kita akan membuat 10 single crochet jadi di 10 stitches. Jadi satu single crochet di masing-masing stitches. Setelah itu kita akan membuat half double crochet. Kemudian kita akan membuat penggabungan antara 2 stitch dengan menggunakan half double crochet. Kalau sudah, kita akan menggabungkan kembali 2 stitch, tapi bedanya kalau yang tadi dengan half double crochet, kali ini kita akan menggabungkan dengan double crochet. Caranya adalah seperti ini. Gulung benangnya, kemudian tusuk, tarik, kemudian tusuk lagi, tarik lagi. Nanti kita lanjutkan lagi dengan menggulung, tapi kita teruskan dengan menusuk ke stitch yang di sebelahnya. Kemudian kita tarik, kita
gulung dan kita tarik benangnya. Di sini ada 3 simpul yang ada di crochet hook. Kita gulung benang, kemudian kita tarik melalui 3 simpul tersebut. Nah, hal ini akan kita lakukan sebanyak 5 kali lagi. Jadi, aku ulangi, gulung, kemudian tusuk, kemudian gulung, tarik, kemudian gulung, lalu tarik, seperti ini melewati 2 simpul. Setelah itu kita gulung, kemudian kita tusuk stitch yang berikutnya, kita tarik benangnya, kita gulung benangnya, kita tarik melewati 2 simpul, kemudian sisanya di crochet hook ada 3 simpul. Lalu yang kita lakukan adalah menarik benang melewati 3 simpul tersebut. Nah, jadi tadi sudah 2 kali kita lakukan, kita bisa melakukannya sebanyak 4 kali lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah 6 kali dibuat double crochet yang menggabungkan 2 stitch. Jadi ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya dengan membuat half double crochet yang menggabungkan 2 stitch. Jadi stitch yang ini dan stitch yang ini kita gabungkan dengan half double crochet. Setelah itu kita buat half double crochet 1 kali lagi. Dan di 10 stitch berikutnya masing-masing kita buat single crochet. Kalau sudah membuat 10 single crochet, kita akan menggabungkan baris keempat seperti ini dengan slip stitch. Lalu kita akan masuk ke baris yang kelima. Di baris yang kelima kita akan membuat 1 rantai, kemudian kita akan membuat 9 single crochet di masing-masing stitch. Jadi nanti ada 9 stitch yang memiliki masing-masing 1 single crochet. Jadi kalau teman-teman sudah membuat single crochet di 9 stitches, kita bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu membuat half double crochet di stitch berikutnya. Setelah itu kita akan menggabungkan 2 stitch dengan half double crochet. Caranya sama seperti tadi. Setelah itu kita akan menggabungkan 2 stitch dengan double crochet. Kita akan melakukannya sebanyak 3 kali. Jadi itu sudah yang pertama, kita akan melakukannya 2 kali lagi. Nah, setelah itu, setelah membuat penggabungan antara 2 stitch dengan double crochet sebanyak 3 kali, kita akan menggabungkan 2 stitch berikutnya dengan half double crochet. Kemudian kalau sudah, kita buat 1 half double crochet di stitch yang berikutnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan 9 single crochet di 9 stitch berikutnya. Kalau sudah, kita gabungkan kembali dengan slip stitch, kemudian tarik benangnya, lalu gunting. Kalian kemudian bisa merapikan bentuk sepatunya, kurang lebih jadi seperti ini. Kalau sudah, silahkan teman-teman menyembunyikan benang sisa ini di antara hasil rajutan teman-teman.
Ini adalah hasil dari sepatu crochet bayi yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, seperti sepatu yang sebelumnya, kita akan buat satu pita di sini. Jadi ini fungsinya untuk mempercantik sepatunya. Kita akan membuat terpisah. Nanti akan kita gabungkan setelah pita ini jadi. Jadi cara untuk membuat pita, kita singkirkan ini dulu. Ambil benang yang kita inginkan untuk membuat pita. Kemudian kita buat rantai sepanjang 23. Setelah 23 rantai, kita akan membuat slip stitch di rantai yang pertama. Jadi pastikan bahwa rantai yang kalian buat pada saat digabungkan tidak akan menggulung. Kalau sudah digabungkan seperti ini, yang berikutnya kita lakukan adalah buat satu rantai. Kemudian di tempat kita membuat slip stitch, kita akan membuat half double crochet. Nah, di setiap rantai yang berikutnya, kita akan membuat half double crochet, jadi total yang akan kita buat adalah sebanyak 23. Setelah membuat half double crochet sebanyak 23, kita akan membuat slip stitch di atas half double crochet yang pertama. Jadi caranya seperti ini. Kita tusuk bagian atas dari half double crochet yang pertama. Kemudian kita tarik melalui half double crochetnya dan melalui simpul yang terakhir kita buat. Ini adalah satu kali lingkaran. Nah, yang berikutnya teman-teman lakukan adalah di baris yang kedua, kita melakukan hal yang sama. Jadi, buat rantai satu kali, lalu kita buat half double crochet sebanyak 23. Ini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nanti berakhir di yang ke-23. Kemudian kita akan gabungkan lagi seperti tadi. Setelah kita membuat 23 ada half double crochet, yang berikutnya kita lakukan adalah membuat slip stitch untuk menggabungkan baris ini. Seperti ini. Setelah itu di baris yang terakhir atau baris yang ketiga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu buat rantai satu kali, kemudian half double crochet. Lakukan sebanyak 23 kali sesuai dengan jumlah stitch yang ada di baris kedua. Ini sudah 23 half double crochet. Yang berikutnya kita lakukan adalah membuat slip stitch. Jadi kita buat seperti ini, kemudian kita tarik, kita kencangkan, lalu potong benangnya. Yang berikutnya teman-teman lakukan adalah menyembunyikan benang sisa ini. Kalau teman-teman tidak punya jarum tapestry, yang bisa dilakukan adalah dengan menarik benang-benang sisa ini menggunakan crochet hook atau hakpen. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa gunting sisa benangnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisa benang yang satunya lagi.
Setelah berhasil membuat pita seperti ini, yang berikutnya teman-teman lakukan adalah mengikat bagian pita yang di tengah. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Caranya adalah ambil benang yang teman-teman inginkan. Jadi nanti ada kombinasi warna. Kemudian ikat seperti ini. Pastikan bahwa sambungannya ada di bagian belakang. Kemudian ikat seperti ini. Teman-teman bisa menyisakan benang yang cukup panjang karena nanti kita akan menjahit menjahit benang sisa ini ke dalam sepatu. Jadi lakukan seperti ini, kemudian ikat dengan kencang. Lalu jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, yang teman-teman lakukan adalah menggulung benang di tengah. Kalau sudah merasa cukup gulungannya, teman-teman bisa mengikat gulungan benang di bagian belakang seperti kita lakukan di awal tadi. Kalau sudah, ini adalah hasil pita yang kita buat. Kita potong sisa benangnya. Kemudian pita yang telah kita buat ini kita bisa pasangkan di sepatu yang tadi sudah selesai. Nah, jadi caranya ambil benang tapestry atau kita bisa menggunakan crochet hakpen. Terus ambil satu sisi satu benang. Kemudian teman-teman bisa mencari bagian tengah dari sepatu ini. Contohnya di sini. Untuk memastikan bahwa pita ini terpasang dengan baik, teman-teman bisa mengikatnya terlebih dahulu seperti ini ke sepatu. Lalu kita akan menyelipkan benang-benang sisanya. Jadi teman-teman pastikan bahwa ada sedikit benang yang diselipkan di pita dan ada juga benang yang diselipkan di sepatu. Jadi pitanya itu tidak akan berputar-putar seperti ini. Jadi contohnya bagian ini teman-teman bisa mengambil selipan dari sini, dari pita. Kemudian direkatkan ke bagian dari sepatu. Jadi kita selipkan ke bagian sepatu setelah tadi diselipkan di bagian pita. Kemudian kita lanjutkan lagi di bagian sepatu. Lakukan hal yang sama di bagian sebelahnya. Jadi teman-teman bisa masukkan benang ke dalam jarum tapestry, kemudian selipkan benang sedikit di bagian pita, lalu selipkan benang di bagian sepatu.
Nah, sisa-sisa benang ini bisa teman-teman gunting. Lalu pastikan di bagian dalam juga sudah tidak ada sisa-sisa benang. Ini adalah hasil dari satu sepatu yang sudah kita buat bersama-sama. Kalau ada yang ingin teman-teman buat, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan buatkan tutorialnya. Terima kasih.